Pagi anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar pagi ini? Kita akan belajar tentang pemimpin yang melayani. Sudah disiapkan buku paket, buku catatan, dan Alkitabnya? Oke, kalian bisa lihat bacaan Alkitabnya ada di Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 22 ayat 26. Oke, siapkan catatannya ya. Nah, kita akan mencari tahu dulu arti kata pemimpin. Pemimpin itu apa? Di sini, pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai atau membimbing atau menuntun orang lain, baik secara personal maupun kolektif. Personal itu perorangan sendiri, atau kolektif itu artinya banyak orang ya, banyak yang dipimpin. Nah, jadi artinya pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk bisa mengatur seseorang ataupun sekelompok orang. Sebagai seorang pemimpin, dia mempunyai kuasa untuk mengatur kelompok atau bawahannya itu. Ya. Nah, berikutnya ini contohnya nih. Ya, kalau orang yang ditunjuk untuk mengepalai ya seperti direktur. Nah, atau kepala sekolah, kepala desa, ayah atau suami, ketua kelas, gembala sidang, dan lain-lain. Jadi seorang pemimpin adalah seorang kepala yang mempunyai sebuah kuasa dan bertugas untuk membimbing dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dunia ini ada banyak pemimpin anak-anak ya. Kalian pasti tahu ya, seperti tadi contohnya sudah sebutkan ya, ada direktur, kepala sekolah dan sebagainya. Nah, ini ada contoh misalnya nih, pemimpin agama. Pemimpin agama yaitu orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan. Ya, agama saja apa saja pasti memiliki pemimpin agama. Nah, contoh yang lain pemimpin negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Contohnya kalau di Indonesia itu kita menyebutnya presiden. Nah, pemimpin kita bangsa Indonesia ini presiden ya. Masih ingat ya presiden siapa? Nah, Presiden Jokowi. Nah, berikutnya pemimpin di suatu provinsi sering kita sebut sebagai gubernur. Contohnya Pak Ganjar nih, gubernur Jawa Tengah ya. Nah, kemudian pemimpin di sebuah kelurahan disebut kepala desa. Kalau pemimpin di rumah atau kepala keluarga adalah ayah. Dan pemimpin di sebuah sekolah sering kita menyebut sebagai kepala sekolah, ya. Nah, ada seorang pemimpin yang berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia ini, ya. Tadi kalian sudah melihat, mengenal beberapa contoh pemimpin di dunia ini. Tetapi ada seorang pemimpin yang berbeda, nak. Ya, siapa dia? Nah, pemimpin tersebut adalah Tuhan Yesus, ya.
alasan-alasan kenapa Tuhan Yesus itu berbeda dari pemimpin pada umumnya di dunia ini. Ada beberapa alasan ya yang membuat Tuhan Yesus berbeda dari semua pemimpin yang ada di dunia ini. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Ia bisa menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut. Ia bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Ia memiliki kuasa yang sungguh dahsyat. Sebagai orang yang penuh kuasa dan kekuatan yang besar, sebetulnya Tuhan Yesus bisa saja melakukan apapun yang ia mau. Ia bisa melakukan hal-hal yang dapat membuat orang tunduk dan melayani dia. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Ya. Coba kalian lihat pemimpin di dunia ini. Adakah yang punya kuasa seperti Tuhan Yesus? Gak ada. Ya, gak ada. Mereka memang punya kekuasaan, tetapi mereka tidak punya kuasa. Ya, seperti Tuhan Yesus. Bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan dan seenaknya. Namun, ia menggunakan kekuasaannya dengan rendah hati dan bertanggung jawab. Jadi, meskipun Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, tapi dia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya sembarangan, ya. Dia tetap rendah hati dan bertanggung jawab. Jadi ada dua alasan, ya. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa. Yang kedua, ia tidak menggunakan kuasa dan kekuatannya dengan sembarangan, tetapi dengan rendah hati dan bertanggung jawab, ya. Nah, contoh di sekitar kita. Sikap atau tindakan anak Tuhan yang tidak mencerminkan pemimpin yang melayani. Memang ada, Miss, ada ya. Ada banyak sekali ya di sekitar kita meskipun anak Tuhan. Tetapi dia belum bisa mencerminkan seorang pemimpin yang melayani. Ini contohnya nih. Semena-mena kepada orang lain. Contohnya ya, memperlakukan pembantu di rumah dengan seenaknya, bertutur kata kasar, membentak, berteriak, memperlakukan pembantu dengan tidak sopan. Nah, dia bukan cermin pemimpin yang melayani, karena dia dengan seenaknya menggunakan kekuasaannya. Jadi dia bukan contoh anak Tuhan yang baik. Nah, kadang-kadang tindakan itu memang dilakukan karena seseorang merasa bahwa ia mempunyai kuasa terhadap pembantu yang bekerja di rumahnya. Nah, sesungguhnya tindakan tersebut sangat tidak terpuji dan menyedihkan hati Tuhan pasti ya. Karena anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tuhan saja memberikan teladan ya, tadi rendah hati. Nah, rendah hati. Tapi kalau kita dengan sombongnya menggunakan kekuasaan kita kepada orang yang kita pimpin, itu akan membuat hati Tuhan sedih, ya, membuat hati Tuhan sedih. Kata Yesus kepada mereka, ya, mereka itu adalah murid-muridnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, itu baik. Aku guru dan Tuhanmu, namun aku membasuh kakimu seperti seorang pelayan. Aku melakukannya untuk memperlihatkan kepadamu bagaimana kamu harus saling mengasihi dan melayani. Jikalau kita saling mengasihi, saling melayani, maka kita akan bersukacita. Nah, ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita ini juga murid-muridnya, ya. Jadi Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada kita, meskipun beliau adalah guru dan Tuhan, tetapi
Tuhan Yesus masih mau membasuh kaki murid-muridnya. Kaki itu bagian yang paling bawah, paling kotor, paling hina, ya. Nah, kalau Tuhan saja mau membasuh kaki kita manusia berdosa yang pasti ya sudah berdosa, kakinya kotor ya, kakinya adalah bagian tubuh yang paling bawah ya. Sampai sedemikian hingga Tuhan Yesus merendahkan hatinya ya. Dia ingin memberi teladan kepada kita supaya kita saling mengasihi dan melayani. Jadi pemimpin itu tidak hanya sekedar berkuasa, menyuruh-nyuruh ya, memarahi, tapi harus mengasihi dan melayani. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang memberi diri untuk orang lain. Jadi siap membantu menolong orang lain kapanpun dibutuhkan, meskipun dia seorang pemimpin. Nah, di buku paket kalian di situ sudah ada ilustrasi cerita ya, Nak. Bagaimana ya seorang anak atau seorang ketua kelas yang rendah hati dan bertanggung jawab. Nah, di situ kalian nanti bisa baca buku paket kalian ya. Yesus melayani dengan cara membasuh kaki para murid. Yesus merendahkan diri dan berlaku sebagai pelayan. Itulah cara Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin. Yesus mau melayani orang lain. Yesus yang punya kuasa itu justru memakai kuasa yang ada padanya untuk melayani. Ya. Nah, dalam cerita Yesus membasuh kaki para murid ini, kita bisa melihat teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kerendahan hati untuk melayani. Yesus menggunakan kedudukannya sebagai pemimpin untuk melayani kepentingan orang lain. Murid Tuhan juga harus mau melayani seperti Tuhan Yesus. Melayani dengan penuh sukarela, ya, tulus, tidak dipaksa. Kemudian tanpa segan-segan, apalagi malu, ya. Nanti kalau disuruh melayani, enggak aku malu. Enggak boleh ya. Dan bukan menggunakan kedudukan untuk meninggikan diri atau menekan sesamanya. Ya. Dengan melayani, kita juga melatih diri kita untuk tidak sombong, tetap rendah hati, tidak gengsi, dan menghargai orang yang lebih kecil atau lebih rendah dari kita. Sebagai murid Tuhan, kita dipanggil untuk melayani dengan penuh sukacita. Kemarin kalian sudah melihat ya yang tayangan yang ada di YouTube itu tentang melayani. Kalian pasti masih ingat bagaimana seorang suami, seorang ayah, di mana dia adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga, tetapi tidak segan-segan si ayah ini kalau di rumah membantu mengerjakan tugas istrinya, bahkan membantu memasak, membersihkan rumah. Nah, kalian bisa melihat ya. Coba nanti kalian kalau lupa bisa dibuka lagi ya tayangannya. Nah, ini masih sama, Nak. Kenapa kemarin yang diberikan contoh seorang ayah? Nah, karena kedepannya kalian akan belajar tentang pemimpin yang melayani. Dan sosok ayah ini juga adalah seorang pemimpin. Ya. Nah, oke, anak-anak. Sampai di sini. Apakah kalian sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita akan selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.